Gorondik itu ayat-ayat syaitan. Jadi Nabi Muhammad pernah kedatangan iblis yang berpura-pura jadi Jibril. Ternyata Nabi Muhammad gak bisa membedakan mana Jibril yang asli, mana Jibril yang palsu. Waduh, Nabi Muhammad tidak bisa membedakan mana Jibril yang asli, mana Jibril yang palsu. Ternyata Nabi Muhammad gak bisa membedakan mana Jibril yang asli, mana Jibril yang palsu. Ternyata setelah ini, malaikat ini datang menyebutkan ayat-ayat yang menyanjung Lata, Uzza, dan Manat. Orang kafir heran, tuh, tumbe. Muhammad biasanya mencaci maki berhala-berhala kita. Pada hari ini Muhammad membela Lata, Uzza, dan Manat. Akhirnya orang kafir sujud mendengarkan ayat itu. Ternyata penjagaan Allah pernah jebol. Apa? Penjagaan Allah pernah jebol. Penjagaan Allah pernah jebol? Penjagaan Allah pernah jebol. Itu buktinya ayat Qur'an. Waduh, katanya Al-Quran dijaga oleh Allah, tetapi ternyata penjagaan Allah pernah jebol. Ayat-ayat seton masuk ke dalam Al-Quran. Dan yang lebih parah, Nabi Muhammad bahkan tidak bisa membedakan yang mana Jibril yang asli dengan syaiton. Ternyata Nabi Muhammad gak bisa membedakan mana Jibril yang asli, mana Jibril yang palsu. Penjagaan Allah pernah jebol. Itu buktinya ayat Qur'an. Ini beneran gak sih? Masa penjagaan Allah dijebol seton dan Nabi Muhammad tidak bisa membedakan Jibril dengan seton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ayat-ayat setan atau ayat-ayat buatan dan sempalan setan, ini sebenarnya sudah sangat familiar. Apa? Sebenarnya sudah sangat familiar? Sebenarnya sudah sangat familiar di kalangan sejarawan baik muslim ataupun non-muslim. Yakni tepatnya dua ayat yang diselipkan oleh setan setelah ayat ke-20 di surat An-Najm, yakni وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى, lalu ditambahi dua ayat lagi, yakni tilkal gharaniqul hula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Dari dua ayat ini mereka mengatakan bahwa Al-Quran tidak lagi ori karena bisa jadi ada selipan-selipan setan yang menyelipkan ayat dalam Al-Quran itu sendiri. Oke, jadi jelas ya teman-teman. Ternyata Nabi Muhammad benar-benar tidak bisa membedakan Jibril dengan syaitan. Dan Allah pernah jebol. Itu buktinya ayat Qur'an. Ternyata Nabi Muhammad gak bisa membedakan mana Jibril yang asli, mana Jibril yang palsu. Penjagaan Allah pernah jebol. Dan ini berarti Al-Quran tidak lagi ori. Karena bisa jadi ada selipan-selipan syaiton yang menyelipkan ayat dalam Al-Quran itu sendiri. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran tidak lagi ori karena bisa jadi ada selipan-selipan setan yang menyelipkan ayat dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi, teman-teman jangan bilang saya menista agama ya. Saya hanya mengulangi apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang kita dengar barusan. Allah pernah jebol. Buktinya ayat-ayat Geronik atau ayat-ayat syaiton yang pernah masuk ke dalam Al-Quran surah ke-53 surah An-Najm. Karena Muhammad tidak bisa membedakan Jibril dengan syaiton. Kalau kamu belum pernah dengar ini sebelumnya, berarti kamu yang kurang informasi tentang Islam. Karena topik ini sebenarnya adalah topik yang sangat familiar di kalangan sejarawan. Nah, pertanyaannya, kalau Allah pernah ketahuan jebol sekali dalam menjaga Al-Quran, yang nggak ketahuan berapa banyak? Apalagi Al-Quran surah 14 ayat 4 berkata, "Kami tidak mengutus seorang rasul pun, kecuali dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki." Dan seterusnya. Allah menyesatkan? Kok Allah menyesatkan? Seharusnya yang menyesatkan itu kan syaiton. Kalau Allah bisa menyesatkan, nggak heran Muhammad bingung membedakan Jibril dengan syaitan kan? Sama-sama menyesatkan. Lagi pula, dikatakan, kami tidak mengutus seorang rasul pun, kecuali dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Pertanyaannya, Muhammad berbahasa apa? Apakah berbahasa Indonesia? Al-Quran dalam bahasa apa? Apakah dalam bahasa kaummu? Coba jawab dengan jujur. Apakah Al-Quran memberikan penjelasan yang benar-benar jelas kepada kamu?
Apakah kamu bisa jelas hanya dengan membaca Al-Quran? Atau kamu diberitahu oleh ustadz, jangan baca Al-Quran tanpa guru, supaya tidak sesat? Apakah sebuah buku petunjuk yang benar dapat menyesatkan kalau dibaca sendiri tanpa guru? Kalau ada buku yang kalau dibaca sendiri jadinya sesat, jelas itu bukan buku petunjuk yang benar. Itu buku yang ngaco. Kenyataannya, Al-Quran tidak jelas. Butuh buku-buku lain supaya jelas. Memang, Al-Quran surah ke-15, Al-Hijr ayat 9 berkata, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya." Tetapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya, Al-Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 106 juga berkata, "Ayat yang kami nasah, batalkan, atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya." Allah yang turunkan ayat. Allah bilang, pasti akan memeliharanya. Tetapi ternyata Allah batalkan ayat. Dan Allah menjadikan manusia lupa pada ayat yang katanya Allah pelihara itu. Apanya yang pelihara kalau dibatalkan dan dijadikan lupa? Apakah Allah pelin-pelan? Atau jangan-jangan salah satu dari dua ayat yang barusan kita baca adalah ayat-ayat selipan syaitan? Menurut kamu, yang mana yang lebih mungkin adalah ayat selipan syaitan? Ayat yang berkata, kami akan memelihara ayat-ayat Al-Quran, atau ayat yang berkata, kami batalkan dan jadikan manusia lupa ayat-ayat Al-Quran? Kamu tahu dari mana ayat-ayat Al-Quran itu berasal dari Allah? Muhammad aja tidak tahu sosok yang dia temui itu sebenarnya Jibril atau syaitan. Apakah kamu lebih tahu daripada Muhammad? Kalau Muhammad aja tidak tahu siapa yang dia temui, Jibril atau syaitan, apalagi kamu. Jadi, lebih baik kita jujur aja. Muhammad aja tidak tahu ayat-ayat Al-Quran itu dia dapat dari Jibril atau dari syaitan, apalagi kita. Kita tidak tahu ayat-ayat Al-Quran itu berasal dari Jibril atau syaitan. Nah, kalau kita sudah jujur, coba pikir baik-baik. Lebih baik kita percaya ayat-ayat Al-Quran berasal dari Jibril atau tidak? Taruhannya surga neraka kan? Katanya kalau percaya masuk surga, kalau gak percaya masuk neraka. Tetapi coba kita lihat Al-Quran surah 19 ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya. Dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketempuan yang sudah ditetapkan. Jadi, taruhan surga neraka itu sendiri tidak benar. Menurut Al-Quran surah 19 ayat 71, kalau kamu percaya pada Al-Quran, berarti kamu harus percaya bahwa kamu akan datang ke neraka. Apalagi katanya itu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhanmu. Apakah kamu setuju Tuhanmu menetapkan kamu datang ke neraka? Tuhan macam apa yang menetapkan kamu datang ke neraka? Ayat ini benar-benar dari Tuhan atau dari syaitan? Coba kita baca lagi Al-Quran surah kedua ayat 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Mereka mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Kenapa Tuhan mereka memberikan pahala kepada mereka, sedangkan Tuhanmu menetapkan kamu datang ke neraka? Jadi coba sekarang kamu pikirkan baik-baik. Lebih baik kamu percaya Al-Quran berasal dari Jibril atau tidak? Kalau kamu percaya Al-Quran berasal dari Jibril, kamu memilih untuk percaya kamu akan datang ke neraka, seperti yang dikatakan Al-Quran surah 19 ayat 71. Kalau kamu tidak percaya Al-Quran dari Jibril, kamu memilih untuk menjadi Nasrani, Sabi'in, atau agama lain, kamu akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Kalau saya sih, lebih baik pilih tidak percaya Al-Quran berasal dari Jibril. Lebih baik saya pilih agama lain yang tidak ditetapkan datang ke neraka oleh Tuhannya sendiri. Ada banyak kok. Salah satunya disebutkan di dalam Al-Quran adalah Nasrani kan? Mending jadi Nasrani. Tidak perlu takut kalau tidak percaya Al-Quran akan masuk neraka.
Justru kamu harus takut kalau kamu percaya Al-Quran, kamu akan masuk neraka. Jelas ya? Oke, sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. الله ليس الكبير الله ليس كبير واشهد أن هناك الكثير مع الله واشهد أن هناك الكثير مع الله واشهد أن محمدا ليس رسول الله واشهد أن محمدا ليس رسول الله ليس هناك فائدة من الصلاة ليس هناك فائدة من الصلاة وليس نحم النجاة وليس نحم النجاة الله ليس كبيرا الله ليس كبيرا هناك كثيرا جانب الله هناك كثيرا جانب